Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, kembali lagi bersama saya Vici Rona Alhani yang akan melakukan wawancara di Desa Karangmangu, lebih tepatnya di Kecamatan Sultan Lebak, Kabupaten Cirebon. Saya sudah bersama dengan Kadus di Desa Karangmangu, lebih tepatnya di Blok Jatira, sama Bapak Ukas. Mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Yang pertama itu, apa sih asal-usul nama Desa Karangmangu? Asal-usul nama Desa Karangmangu itu berasal dari dua kata sebenarnya ya. Jadi ini berkaitan dengan eh, pembukaan lahan yang tadinya Desa Karangmangu itu hutan belantara, kemudian dibuka babat alas oleh Pangeran Wolang dan Woling. Karang itu artinya jadi asal dari dua kata. Yang pertama karang, karang itu artinya halaman, halaman luas itu namanya karang ya. Jadi kalau mangu artinya memikirkan sesuatu. Jadi ketika itu Pangeran Wolang dan Pangeran Wuling, Pangeran Wolang dan Mbah Anut Sari yang pertama membuka babat alas di sini itu belum memiliki nama untuk desa ini. Akhirnya Pangeran Wolang dan Mbah Anut Sari itu terdiam sejenak memikirkan sesuatu. Nah itu termangu-mangu gitu kan. Maka didapatlah satu kata ya sudah kita namakan Desa Karangmangu. Artinya mereka berdua di pekarangan itu sedang memikirkan sesuatu, jadi Karangmangu. Oke, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua itu, ada nggak sih yang bikin Karangmangu ini unik atau beda dari desa-desa yang lain? Ada. Jadi di Karangmangu ini setiap dusunnya itu lebih dikenal dengan nama blok, kemudian memiliki nama blok atau dusun ya. Kalau di desa lain mungkin dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4 dan sebagainya. Kalau di Karangmangu blok, blok desa itu bagian timur, kemudian sebelah baratnya blok Karanganyar, jadi pakai nama. Kemudian blok Cantilan, blok Saoli-Oli, lalu blok Jatira. Jadi nggak pakai dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, dusun 5. Namanya blok. Itu yang unik di Karangmangu ya. Itu. Mungkin lanjut, di Karangmangu ini ada nggak sih tradisi yang masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini? Masih ada, masih banyak. Kayak misalnya upacara syukuran, mendirikan rumah atau ngadegkeun ya. Biasanya itu di Karangmangu ada tradisi ketika sudah mendirikan rumah, sudah sampai suhunan, itu di kaki-kaki suhunan untuk nanti genting itu dikasih bendera, kemudian dikasih daun beringin dan lain sebagainya. Nah itu upacara untuk mendirikan rumah. Kemudian ada upacara ngupatan masih ada. Jadi usia bayi ketika 4 bulan dalam kandungan ya biasanya itu tetangga diberi kupat, sanak saudara ya, sama sop atau sop ayam, sop daging gitu ya. Kemudian ada juga upacara babarit. Babarit ini tujuannya adalah untuk menangkal segala macam penyakit. Biasanya ketika di Desa Karangmangu terjadi wabah, banyak yang sakit, maka masyarakat Desa Karangmangu memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segera segala penyakit dihilangkan di Desa Karangmangu. Dengan upacara memohon itu disebut babarit. Lalu masih ada lagi selain upacara ngadegkeun, ada acara 7 bulanan ya. Biasanya itu memandikan wanita hamil yang mengandung usia 7 bulan itu dimandikan. Sebenarnya tujuannya sama, untuk memohon keselamatan di usia bayi kandungan 7 bulan. Itu diantaranya beberapa upacara-upacara yang masih dilaksanakan di Desa Karangmangu oleh masyarakat Karangmangu.
Mungkin lanjut untuk kegiatan sosial sendiri di masyarakat di sini itu ada nggak sih, dan dilaksanakannya itu apa setiap minggu atau mungkin setiap bulan? Baik, untuk acara sosial itu terdiri dari dua ya, bisa dikategorikan dua. Acara sosial yang sifatnya langsung, biasanya ketika acara ada salah satu warga terkena musibah atau bencana alam, rumahnya atapnya terbawa angin, nah itu biasanya masyarakat secara otomatis bergerak bergotong royong untuk mengadakan kerjasama memperbaiki rumah tersebut. Kemudian ada juga acara sosial yang direncanakan oleh desa, misalnya seperti kegiatan padat karya ya, untuk membersihkan lingkungan desa, lingkungan sekitarnya itu. Jadi ada dua hal, yang spontanitas dan sama yang diprogramkan oleh pemerintah desa. Nah, kalau tadi kan itu untuk kegiatan sosial ya. Kalau untuk program kesehatannya sendiri itu bagaimana? Kalau untuk program kesehatan, pemerintah desa memiliki dua kekuatan, dua kekuatan atau dua penggerak ya. Yang pertama Posbindu, kemudian Posyandu. Posbindu itu adalah semacam kayak posyandunya tapi buat manula, mengontrol kesehatan para manula, manusia usia lanjut ya. Biasanya itu diadakan berpindah-pindah dari satu blok ke blok lainnya. Bulan ini di blok desa, misalnya bulan berikutnya di blok Karanganyar. Dari itu diadakan pemeriksaan kesehatan secara gratis ya. Ada kader-kader yang dari masyarakatnya yang terlibat untuk kegiatan tersebut. Kemudian pemeriksaan kesehatan untuk di posyandu itu biasanya untuk balita ya. Ada lagi di puskesmas pembantu di desa juga diadakan pemeriksaan dan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil, wanita hamil yang akan melahirkan. Nah itu biasanya dibina, diperiksa kesehatannya di puskesmas pembantu desa ya. Jadi banyak beberapa program selain Posbindu, Posyandu, ada juga dari puskesmas pembantu. Oh ya, satu lagi ada dari PLKB, Pos KB ya. Jadi itu untuk membantu warga Desa Karangmangu, pasangan usia subur yang misalnya tidak ingin ada rencana memiliki anak lagi. Nah itu gratis untuk pemasangan KB-nya itu ya. Nah, untuk kondisi infrastruktur sendiri itu bagaimana? Contohnya itu kayak jalanannya atau mungkin dari lampu penerangannya? Alhamdulillah untuk jalan-jalan umum hampir 100% jalan umum itu sudah dipasang PJU ya, penerangan jalan umum. Namun tinggal pemeliharaannya, kadang-kadang ada yang lampunya mati gitu, itu pemeliharaan periodik ya. Khusus untuk ke ganggang mungkin belum 100% karena memang penduduk sendiri mengadakan penerangan di depan rumahnya. Tapi untuk sekitar jalan utama alhamdulillah sudah hampir 100%, bahkan 100% sih bisa dikatakan. Hanya itu yang barangkali ada yang padam dan sebagainya. Untuk jalan akses, untuk jalan utama, jalan kabupaten itu alhamdulillah kondisi jalan kabupaten di Desa Karangmangu bagus, cuman ada sekitar 2 kilo jalan penghubung dari Dusun 3 Blok Karanganyar menuju Blok Saloli atau Jatira itu kondisinya rusak parah. Nah, jadi sekitar hampir 2 kiloan lah. Nah, itu melewati tanah bengkok ya, melewati tanah bengkok, cuman memang jaraknya jauh dari Dusun 3 ke Dusun 4 ini. Nah itu yang kita coba untuk minta bantuan, karena
Kalau desa sendiri yang membangun itu tidak bisa, bukan ranah desa, itu ranah kabupaten. Untuk jalur dari Dusun Tiga ke Saoli Jatira itu kewenangan kabupaten, jadi kita tidak bisa apa-apa. Tapi untuk jalur di desa alhamdulillah bahkan ada penambahan jalan dicor di beton, kayak di jalan dari Jatira ke desa Sesepan itu sudah dicor beton ya. Kemudian jalan dari Cantilan menuju Blok Salu Oli juga itu udah dicor, alhamdulillah udah bagus jalannya. Nah, untuk sumber daya alamnya itu di Desa Karangmangu itu ada nggak sih, Pak? Sebenarnya potensi sumber daya alam di Karangmangu kalau digali banyak, cuman belum kita maksimalkan ya. Contohnya di Karangmangu ini dialiri oleh air ya. Kemudian persawahan yang luas itu anginnya cukup kencang. Nah, kalau misalnya kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin itu di sawah, itu sebenarnya bisa memadai karena anginnya cukup kencang. Nah, untuk aliran sungainya kita baru bisa memanfaatkan sumber daya aliran air sungai itu untuk irigasi pertanian ya. Nah, ada satu tanah namanya Pangonan, dia mirip hutan desa lah gitu ya. Itu yang belum kita gali potensinya. Rencananya mungkin pemerintahan desa yang akan datang sudah merencanakan ingin membangun wisata di sana, di desa di Pangonan ya namanya, tepatnya di Blok Jatira. Nah, tadi kan sempat disinggung tentang sumber daya alam di Karangmangu ini kan ada air. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sendiri melihat ada mobil yang membawa toran untuk mengambil air. Nah, dari pemerintah desa sendiri tuh tahu nggak sih ada hal seperti itu, dan apakah hal yang seperti itu diberi izin? Jadi toren yang dimaksud itu biasanya adalah petani buah ya. Petani buah ngambil air dari irigasi, tujuannya untuk membantu penyemprotan hama atau penyubur di pohon mangga, biasanya seperti itu. Namun mereka tidak pernah minta izin ya, dan kita juga memang nggak tahu mereka ngambilnya kapan, seperti apa, jadi tidak ada izin sama sekali. Kalau memang kita punya kekeringan, di Karangmangunya kekeringan, kekurangan air, itu bisa saja terjadi. Kita tegur dan harus ada izin. Cuman kemungkinan karena sumber daya airnya yang diambil cukup dan tidak mengganggu, maka mereka memang kadang-kadang tidak izin sih, dan kita tidak permasalahkan itu gitu, selama sumber daya airnya tidak mengganggu para petani seperti itu. Biasanya kalau memang agak mengganggu, petani sendiri yang nanti akan menegur mereka ya, tidak melibatkan sampai ke tingkat pemerintahan desa begitu. Nah, selain dari kejadian yang tadi itu, baru-baru ini kan terjadi permasalahan ya, kayak contohnya itu pas malam takbiran gitu kan ada pemuda-pemuda yang bangunin sahur. Nah, biasanya kan keliling untuk menyambut hari Lebaran. Nah, itu kan kemarin itu sempat terjadi keributan gitu. Tanggapan Bapak sebagai pemerintah desa itu bagaimana? Yang pertama, memang itu kejadian tahunan ya, dan itu kenakalan remaja biasa. Kenapa tiap tahun itu dan tiap malam takbiran atau menjelang Lebaran, anak-anak yang keliling untuk obrol-obrol ya, itu suka mencari perkara. Yang pertama itu memang kenakalan remaja biasa. Kedua, memang kebanyakan itu adalah orang-orang yang merantau ya, merantau di luar kota, kemudian pulang menjelang Lebaran dan membawa budaya yang kurang baik ya ke desa kita. Dan kadang-kadang di situ ingin ada eksistensi, kayak rasa ingin diakui ini bahwa saya ini dari luar nih, saya udah merantau, saya berhasil nih gitu. Itu hanya merupakan ekspresi dari bentuk eksistensi bahwa
mereka sekarang berada di Desa Karangmangu, bisa pulang, bisa mudik seperti itu. Nah, faktor-faktor yang lainnya nggak tahu sih, cuman kalau diamati, diteliti, yaitu faktor ini aja sih, eksistensi, adanya rasa ingin pengakuan ya dari orang lain seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Nah dari Bapak sendiri tuh ada nggak sih rencana yang bertujuan untuk mengupgrade Desa Karangmangu ini? Oke, jadi Desa Karangmangu ini tadinya dari indeks desa membangun itu tadinya desa berkembang, ya, desa berkembang, kemudian ke tingkatan alhamdulillah sekarang menjadi desa maju. Tolak ukurnya memang dari indeks desa membangun. Jadi ada beberapa penilaian, ada beberapa kuesioner yang diisi nanti di apa, di skor, kemudian skornya kalau di 8, ke atas itu berarti desa tersebut sudah maju. Nah, tinggal satu langkah lagi, kita merencanakan ingin mengupgrade Desa Karangmangu menjadi desa mandiri. Artinya kalau desa mandiri dari desa berkembang, maju, sekarang maju kan. Nah, tinggal mandiri. Artinya bisa nggak kita ke sini gitu. Jadi ada beberapa kriteria memang sebenarnya kalau untuk Karangmangu menjadi desa mandiri, di antaranya bisa menghasilkan pendapatan asli desa yang besar gitu kan. Bisa membiayai kegiatan desanya sendiri dari usaha-usaha yang dimiliki oleh desa seperti itu gitu kan. Tinggal kita memanfaatkan potensi yang ada di Desa Karangmangu. Bisa nggak Desa Karangmangu ini pendapatan asli desanya bisa melejit atau bisa membiayai kebutuhannya sendiri seperti itu. Rencananya sih ada ya. Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya Sami-sami. untuk wawancara ini. Ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.